Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Buku ahli sunnah, semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan dalam kitabnya masyhur. Ayat ini kekal, bukan karangan saya, firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan az-dzikra, yakin Al-Qur'an sempurna dan kami akan menjaganya. Tidak ada satu huruf pun dimasukkan kecuali pasti akan terbongkar. Enggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Oke, itu tadi mukadimah dari Pak Khalid Basalamah yang narasinya stagnan di situ-situ saja tentang Syiah, teman-teman ya. Berasal dari padahal Syiah itu sudah berkembang, sudah mempunyai, sudah menggurita, ya, sudah mempunyai tentakel-tentakel sendiri dan anak cabang sendiri. Lalu Syiah yang diceritakan oleh Pak Khalid itu adalah Syiah Sabaiyah. Pendirinya Abdullah bin Saba. Memang iya, Abdullah bin Saba. Jadi Syiahnya Sabaiyah atau Syiah Gulat atau yang mirip-mirip Syiah Kaisaniyah ya. Kenapa ketika menceritakan Syiah, Pak Khalid ini bersikukuh memegang atau menyebarkan Syiah yang dulu. Rafidhah yang dulu ya. Waktu Rafidhah belum terpecah menjadi banyak sekte. Kenapa dia tidak menceritakan hal yang sama mengenai Wahabi itu? Ya, Wahabi zaman dulu, Khawarij, ya kan? Asal mulanya gitu. Mulanya Khawarij nih, Wahabi. Banyak sekte. Termasuk Salafi ini kan gitu. Apakah Pak Khalid mau dikatakan Khawarij? Pasti nggak mau kan gitu Mas ya? Pasti nggak mau karena beda kan gitu. Kita ini Ahlussunnah, Khawarij itu bukan kelompok kami gitu ya. Itu Wahabi dulu. Ya. Kemudian yang paling umum Syiah ini Qurannya nggak sama. Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh Ahlussunnah wal Jamaah yakin bahwasanya Quran ini sudah lengkap. Tapi Syiah nggak menganggapnya kurang. Padahal bukan Syiah saja teman-teman yang menganggap Quran itu kurang sekarang itu ya. Ada memang ikhtilaf di antara ulama. Contoh. Kan ada tuh ayat Quran ya. Nasih mansuh. Nasih mansuh kan ada tuh, nasih mansuh. Ada di bab nasih mansuh ini ada hukum di Al-Quran itu, ayatnya nggak ada tapi hukumnya tetap dijalankan. Kan ada kayak gitu teman-teman ya. Nah berarti itu kan menunjukkan bahwasanya ayatnya tidak ada kan gitu, tapi hukumnya ada, tetap berlaku gitu teman-teman ya. Oke, sebenarnya kami nggak menanggapi itu. Kami akan menanggapi video Pak Khalid yang lain. Itu hanya mukadimah saja teman-teman. Kita cek videonya Pak Khalid yang akan kita tanggapi saat ini. Istri saya yang pertama, karena saya poligami, istri saya yang pertama mu'allaf, orang non-muslim. Oh bagus ini, jempol dua. Istrinya adalah mu'allaf dari non-muslim ya. Dimu'allafkan Bos. Nggak tahu. Mu'allaf atas perantaraan Pak Khalid apa bukan, kita nggak tahu. Coba kita cek. Islam. Dia orang Chinese masuk Islam dan subhanallah sampai sekarang. Oh, dia Chinese ternyata masuk Islam. Tidak diceritakan Islamnya lewat siapa ya, tapi nggak penting lah ya. Yang penting beliau adalah istri dari Pak Khalid Basalamah bos ya. Oke, masih normal-normal aja nih bos. Justru kalau saya lagi ketemu sama dia yang selalu motivasi saya. Kapan poligaminya dilengkapkan? Kapan nikah lagi? Ini bukan saya cerita sengaja. Kirain motivasi tentang apa? Ternyata saya mikir motivasi ketika Pak Khalid lagi capek, ketika lagi bosen, lagi capek berdakwah, disemangati terus berdakwah kan begitu ya. Insya Allah nanti surga. Kirain motivasi itu. Ternyata motivasi suruh nikah lagi. Kapan poligaminya dilengkapkan? Dilengkapkan, bayangin aja, keren ya. Kapan poligaminya dilengkapkan itu? Masya Allah. Ini teman-teman, ini teman-teman ya. Apa sudah terdoktrin ajaran poligami mungkin bos?
Lah kan biangnya, ngapain mau nanya ente? Ini sudah biangnya kok ditanya, kami gimana? Ulama-ulama semuanya tidak ada yang menyunahkan poligami. Wahabi Indo ini yang menyunahkan ikut poligami. Ulama Wahabi di Arab sana tidak menyunahkan poligami. menyunahkan. Boleh gitu saja, tidak Boleh. menyunahkan. Dan sini keluar sunnah, sunnah Rasul. Ternyata motivasinya itu teman-teman ya. Oke. Terus apa itu urgensinya cerita kepada umat? Urgensinya loh ya, cerita kepada umat bahwasanya istri Pak Khalid yang pertama itu memotivasi kapan poligami, kapan nikah lagi, kapan poligaminya dilengkapkan gitu. 4 berarti dilengkapkan 4 ya. Ini secara nggak langsung kan promosi dia tuh. Promosi poligami. Promosi dirinya sendiri. Barangkali ada akhwat-akhwat gitu loh. Maksudnya di sini istri saya boleh kok kan gitu bos ya. Istri saya membolehkan kok. Jadi siapa yang mau monggo gitu bos. Masih belum lengkap ini. Disuruh kok. Jangan khawatir gitu bos ya. Sebagai manusia. Ini Pak Khalid sebagai manusia. Seharusnya kalau lebih berhati-hati, kan Wahabi ini katanya lebih berhati-hati. Ini kami sikapi bukan dari ustadz lah. Jika kalian ingin berpoligami itu ya, untuk umatnya nih. Bahkan ustadznya sebenarnya juga nggak luput dari kejadian ini tuh bos. Kan kita nggak tahu tuh ya wanita. Wanita kan intinya kalau poligami itu bos, intinya semua kebutuhan dicukupi Harus sudah. dicukupi. Syaratnya memang gitu bos. Bahkan ada cerita dari Ustadz insya Allah dari Muhammadiyah atau enggak dari Wahabi juga ya. Itu 1 bulan kebutuhannya itu dipenuhi sampai 300 juta tuh. Loh, Keren itu. keren. Mewah. Wanita sekarang tuh ya, dengan fasilitas aplikasi, dengan fasilitas kemaksiatan yang sangat mudah saat ini. Lalu ada wanita yang di poligami nih ya. Suaminya itu istrinya 4. Suaminya sedang pulang nih. Mau dakwah kayak, mau berlayar kayak, mau kemana kayak. Namanya manusia. Kebutuhan biologis kan Pasti ada. Apa jaminan Anda bahwa istri Anda akan taat dan selalu menanti Anda dan hanya ada Anda di hatinya itu? Ya, apa jaminannya? Wanita loh, kebutuhan biologis Ya. enggak terpenuhi. Loh, Hanya kebutuhan materi saja. Nah, Nggak sedangkan tercukupi, Bos. fasilitas kemaksiatan sekarang sangat mudah. Nah, bisa jadi, naudzubillah, bisa jadi istri yang berpoligami itu memang benar-benar solihah, atau istri yang berpoligami ini sebenarnya ya hanya menginginkan uangnya saja. Di luar dia nyari berondong tuh. soalnya uangnya banyak bos. Uangnya banyak. Ngapain? Suami nggak pernah datang. Nggak datang. Nyari berondong lah. Kan Nah, itu. iya. Lagian saya bercadar. Lebih-lebih yo. Nah, saya kan bercadar. Gak ketahuan. Susah mau ketahuan kan gitu bos ya. Iya, iya. Nah, kayak gitu teman-teman. Apakah nggak punya kepikiran seperti itu, kecurigaan seperti itu? Jangan kan menjaga istri itu kan wajib kan gitu bos ya. Wajib. Wajib menjaga istri itu. Kan jika Anda tidak adil dan istrinya berbuat serong, naudzubillah kan gitu. Iya. Siapa yang berdosa? Siapa yang memberikan fasilitas kemaksiatan itu? Ya suaminya. Ya jelas. Ya kan? Semuanya terpenuhi. Terpenuhi. Baik secara nafkah terpenuhi. Mm-mm. Cara nafkah batin lah ini kurang Nggak, bos. kurang, ya Kalau kan? sudah dia punya kesibukan yang di luar terlalu intens, terlalu banyak, nah, akhirnya ini, akhirnya muncullah pikiran-pikiran yang liar itu bos. Apalagi yang istri muda. Tambah liar. Suaminya tua nih. Nafsunya masih Masih bergejolak, suaminya masih Mas. tua. Istri yang muda. Nah, nambah-nambah aja kan gitu maunya. Ya kan? Iya. Sedangkan si bapak-bapak tua ini sudah tidak bisa memenuhi kewajiban batinnya dengan maksimal tuh. Tapi kenapa dia mau nih istri muda nih? Yang dilihat kaya nih. Terus andaikan ustadz kita gak ngomong keluarganya Pak Khalid loh ya. Andaikan ustadz nih, wah ustadz status sosial saya naik nih, kaya, hidup enak nih, tinggal makan tidur kan gitu bos ya. Lalu di antara keempat istri ini, apakah ada jaminan solehah semua? Jangan-jangan ada salah satu atau dua mungkin yang ingin menguasai hartanya saja tuh. Nah, kan gitu bos ya. Warisan
ya sudah tua kan gitu ya kan, saya belanja terpenuhi kan gitu ya Tinggal kan. nunggu saja. Besti sudah ada saya calon ini kan itu, kalau dia mati itu ada sudah saya calonkan, ini yang saya cintai sebenarnya kan gitu. Soalnya jaminannya apa teman-teman, jangankan sekelas kita apa ya, sekelas Sayyidina Hasan. Dalam salah satu riwayat Sayyidina Hasan ini meninggal karena diracun oleh istrinya sendiri itu. Kan begitu. Lalu kita yang hidup di dunia Gen Z, nah Fasilitas maksiat lebih banyak, Bos. apalagi yang wanitanya sudah nggak percaya. Dari awal tuh sebenarnya nggak percaya wanita ini. Saya nggak percaya Ustadz ini katanya sunnah Rasul. Enggak, dia nafsu saja sebenarnya. Maka saya juga akan mau, tapi saya juga akan mempunyai niat yang sama tuh dengan dia. Saya akan mendapatkan dunianya. Dia mengejar nafsu, saya akan mengejar dunianya. Kan gitu, Bos. Nah, seperti itu. Pertimbangannya tuh kalau kalian poligami itu pertimbangannya sangat banyak, Sangat teman-teman. banyak. Sangat Tidak banyak. hanya cukup memenuhi saja sudah beres. Jadi seperti itu. Belum lagi anak-anaknya, ya kan? Apalagi Itu amanah, Bos. rasa cemburunya perempuan kan besar. Nah, saya ingin memberikan pelajaran, dan yang saya tanamkan hanya satu. Di rumah saya tanamkan keimanan kepada dia, buku-buku agama, ingatkan masalah akhirat, dan memang dia tahu saya jalan dengan kejujuran, apa adanya. Ini loh saya akan menikah, ada orang yang tawarkan diri, ada orang yang begini, saya bahasakan. Dia tahu ini Khalid seperti yang kelihatan di depan, itulah di dalamnya. Udah. Jadi laki-laki yang biasa jujur itu akan membuat istrinya tenang, gitu kan? Aman, dia tidak akan merasa terganggu. Tapi seperti itulah istri saya yang Ternyata Pak Khalid ini jujur, Bos, apa adanya. Apa yang nampak Khalid di luar itu Khalid di dalam. Berarti guru gembul salah nih. Guru gembul. Ternyata bukan Pak Khalid, ternyata yang dimaksud guru gembul itu Bukan, yang berarti, menipu uang umat itu. Jujur, Kurang Bos. jujur Pak Khalid ini. Katanya, Bos. Ya. Alhamdulillah, hadis-hadis doif dibilang soheh, sangat jujur sekali. Fardunya wudhu yang awalnya ada 6, Jadi kemudian 2. di Wahabi ada 4, dia sendirian jadi 2. Sangat jujur sekali. Ya itu apa adanya sudah. Pak Khalid kan di luar, yang di dalamnya kayak gitu sudah. Seperti itu, Bos. Ya. Berarti yang di luar yang mengatakan rukun wudhu ada 2, Ya itu sudah Pak Khalid itu. Pak Khalid itu. Itulah ilmunya Pak Khalid. Cukup sekian obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.